Ada sebuah kisah tentang seorang gadis yang dengan berani memutuskan untuk bekerja di negara tetangga sejak usianya masih sangat muda demi memperbaiki ekonomi keluarganya. Sayang, nasibnya malang. Di perantauan, hidup gadis itu justru harus berakhir dengan sangat tragis di kamar mesnya sendiri. Siapakah yang tega merenggut hidup sang gadis? Dan apa sebenarnya motifnya? Jadi, begini kisahnya. Nila Daniati, atau yang lebih akrab disapa Nila, adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang berasal dari Indonesia. Tepatnya, Desa Rambatan Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di keluarganya, Nila adalah seorang putri bungsu. Diketahui, ibunya bernama Tiem, sementara ayahnya tak disebutkan identitasnya di media. Nila berasal dari lingkungan keluarga yang biasa-biasa saja dan cenderung kekurangan secara finansial. Sejak kecil, Nila sudah menjalani kehidupan yang cukup berat karena ayahnya sebagai sosok kepala keluarga meninggal dunia ketika usia Nila baru menginjak 4 tahun. Meskipun begitu, keluarga Nila sangatlah rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Sehingga Nila pun berhasil tumbuh dengan sangat baik di tengah berbagai kekurangan itu. Bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya, Nila adalah sosok gadis yang cerdas, baik, ceria, serta pekerja keras. Tak hanya itu, Nila juga dikenal sebagai sosok yang solehah dan sangat taat agama. Di lingkungan desanya, Nila bahkan aktif dalam organisasi remaja masjid di Indramayu yang bernama Irmas Nurul Hidayah. Karena keterbatasan biaya, setelah lulus SMK, Nila tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan malah memilih untuk langsung bekerja demi membantu ekonomi keluarganya. Tak tanggung-tanggung, kala itu Nila bahkan langsung mencari agen penyalur tenaga kerja agar dirinya bisa menempuh karir di negeri orang sebagai pekerja migran Indonesia. Untungnya, Nila berhasil menemukan agen penyalur resmi, sehingga perjuangannya untuk menjadi pekerja migran pun bisa dibilang cukup lancar dan aman, serta dirinya pun tak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk itu. Akhirnya, di tahun 2019, Nia pun berhasil diberangkatkan ke Malaysia sebagai pekerja migran resmi asal Indonesia. Di Malaysia, Nila pun kemudian ditempatkan sebagai pekerja di pabrik Aiker System Malaysia yang bergerak di solar sistem gas dan liquid transfer. Adapun untuk tempat tinggalnya, pabrik tersebut menyediakan sebuah mes untuk para pekerjanya yang tempatnya berada di daerah Klang, Malaysia. Di mesnya itu, Nila dipertemukan dengan seorang gadis yang juga merupakan pekerja asal Indonesia yang bernama Endang. Tak butuh waktu lama, Endang dan Nila langsung merasa nyambung satu sama lain sejak pertama kali mengobrol. Dan mereka pun langsung memutuskan untuk berteman. Apalagi kala itu mereka memang ditempatkan di satu kamar yang sama. Sehingga memang tidak ada pilihan lain bagi keduanya selain menjalin pertemanan dengan baik agar kedepannya segalanya lebih nyaman dan lancar. Seiring berjalannya waktu, pertemanan mereka pun kemudian semakin kuat, mengingat mereka sama-sama senasib dan seperjuangan sebagai pekerja asal Indonesia di negeri orang. Di lain sisi, Endang memiliki seorang kekasih bernama Rizky. Sama seperti Endang maupun Nila, Rizky berasal dari Batam, Indonesia, dan bekerja serta tinggal di mes yang sama dengan Nila dan Endang. Sebenarnya Nila sendiri tidak begitu dekat dengan Rizky. Namun, karena Rizky adalah kekasih dari sahabatnya, akhirnya Nila pun mau tak mau mencoba berteman juga dengan lelaki itu. Singkat cerita, setelah 4 tahun berteman dekat, persahabatan Nila dan Endang diterjang sebuah badai besar di tahun 2019. Kala itu, Endang tiba-tiba saja hendak dipulangkan oleh perusahaan karena suatu permasalahan yang tidak disebutkan di media. Konon, permasalahan kala itu berkaitan dengan rahasia Endang, dan sebagai orang yang paling dekat dengan Endang, Nila pun dicurigai sebagai orang yang telah membocorkan rahasia tersebut
hingga sampai ke telinga atasannya. Akibat hal itu, Endang pun akhirnya memutuskan untuk memusuhi dan menjauhi Nila. Parahnya, Rizky selaku pacar Endang entah mengapa juga turut ikut membenci Nila dan bahkan selalu membuang muka setiap berpapasan dengan gadis itu. Diperlakukan seperti itu, Nila pun jadi bingung dan cukup sakit hati. Keresahannya itu sempat Nila curahkan kepada teman-temannya yang lain. Namun, kala itu teman-temannya pun tak dapat berbuat apa-apa. Karena masalah yang terjadi di antara Nila dan Endang cukup personal. Dan mereka tak ingin terlalu ikut campur. Semakin didiamkan, masalah yang terjadi di antara Nila dan Endang justru semakin larut. Dan pertemanan mereka pun juga tak kunjung membaik. Sikap Rizky terhadap Nila juga semakin sinis dari hari ke hari. Mungkin lelaki itu kesal karena kekasihnya akan segera dipulangkan ke Indonesia karena ulah Nila. Saat itu, Nila mencoba mengabaikan saja apa yang dilakukan kedua sejoli itu. Nila sama sekali tak menduga jika permusuhan itu perlahan-lahan justru mengantarkannya kepada sebuah malapetaka besar yang lebih buruk dari hanya sekadar kehilangan seorang teman. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2023, seperti biasa Nila pulang ke mesnya pada pukul 8 malam setelah menyelesaikan shiftnya di pabrik. Kala itu kamarnya kosong. Endang sepertinya memilih untuk menginap di tempat Rizky kala itu, dan Nila tak mau ambil pusing. Setelah sampai di kamar mesnya, Nila kemudian langsung melakukan kegiatan rutinnya, seperti beberes, bersih-bersih, dan kemudian tidur. Malam itu, semuanya berlangsung biasa-biasa saja. Tak ada satupun pikiran negatif ataupun firasat buruk yang menghampiri Nila. Atau mungkin saja, hari itu dirinya sudah terlalu lelah bekerja sehingga mengabaikan semua firasat itu. Sementara itu, di kamarnya Rizky sedang gelisah. Karena di awal bulan, gajinya sudah habis entah untuk apa. Malam itu, Endang benar menginap di tempat Rizky. Tetapi, Rizky tak mau membagikan kegundahannya kepada Endang. Mengingat, kekasihnya itu baru saja tertimpa masalah baru-baru ini. Semakin malam, kegelisahan Rizky justru semakin menjadi. Masalahnya, di hari itu uangnya sudah benar-benar habis. Sehingga dirinya pun benar-benar berada dalam kondisi yang terdesak. Di tengah kegelisahan itu, Rizky tiba-tiba saja terpikirkan untuk merampok Nila. Pikiran itu muncul ketika Rizky melihat Endang yang sedang tertidur. Kala itu, pikirnya toh Nila memang pantas mendapatkan pelajaran atas segala perbuatannya kepada kekasihnya, Endang. Tak hanya itu, Rizky juga berpikir bahwa Nila telah dengan tega memutus rezeki Endang di Malaysia. Untuk itu, Rizky merasa tak ada salahnya jika dirinya melakukan hal yang sama kepada Nila dengan mencuri hartanya. Menuruti pikiran jahatnya, Rizky pun kemudian mengambil kunci kamar Nila dari tas Endang. Seperti yang sudah disebutkan, Nila dan Endang memang menempati satu kamar mes yang sama. Mungkin itu juga yang membuat Rizky memutuskan untuk memilih merampok Nila, karena aksesnya lebih mudah. Kemudian setelah berhasil mengambil kunci kamar mes Nila dari Endang, Rizky pun mulai berjalan dan mengendap-endap menuju kamar Nila. Sampai di sana, tanpa pikir panjang, dengan perlahan Rizky pun langsung membuka pintu kamar dengan kunci yang dibawanya. Kala itu, pikirnya aksinya pasti berlangsung cepat. Karena waktu sudah menunjukkan tengah malam dan Nila pasti sudah tertidur. Sayang, Rizky salah perhitungan. Karena ketika dirinya masuk, Nila justru terbangun dan kaget ketika melihat Rizky ada di dalam kamarnya. Terlanjur basah, Rizky pun langsung menodong Nila dan memaksa gadis itu agar menyerahkan benda-benda berharganya. Ditodong secara tiba-tiba seperti itu, Nila pun tentu saja ketakutan. Namun, sebagai perantau, insting Nila untuk melindungi hartanya lebih dominan. Nila pun dengan tegas menolak memberikan hartanya kepada Rizky dan malah mulai menunjukkan perlawanan seperti berteriak minta tolong. Sayang, usahanya itu percuma.
Malam itu entah mengapa semua orang tampaknya sudah tertidur dengan sangat pulas di kamar mereka masing-masing. Sehingga tak ada satu orang pun yang menyadari teriakan Nila dan datang menolongnya. Menghadapi perlawanan dari Nila, Rizky yang pada dasarnya memang menyimpan dendam kepada Nila pun kemudian menjadi sangat kesal. Diambilnya sembarang benda tajam yang ada di kamar Nila. Kemudian ia ayunkan benda itu secara membabi buta kepada Nila. Nila yang diserang secara tiba-tiba bahkan tak memiliki waktu untuk berteriak, apalagi melindungi dirinya sendiri. Nila langsung roboh sejak serangan pertama. Dan Rizky tetap tak menghentikan serangannya. Ringisan kesakitan pun pilu terdengar dari mulut Nila. Cairan merah seketika membanjiri tubuhnya. Dan tak lama setelah itu, Nila pun kehilangan kesadaran. Setelah melihat Nila terkapar tak berdaya dengan bersimbah cairan merah, Rizky baru menghentikan serangannya kepada Nila. Setelah itu, Rizky lalu lanjut mencari barang berharga di kamar Nila. Namun, tak lama setelahnya lelaki itu langsung keluar untuk melarikan diri dari tempat tersebut sambil membawa senjata yang digunakannya. Entah dirinya berhasil mendapatkan barang berharga milik Nila atau tidak. Pagi harinya, sekitar pukul 6 pagi, Endang pun akhirnya bangun dari tidurnya dan menemukan Rizky sudah tak ada di sana. Saat itu, Endang mencoba berpikir positif. Mungkin saja kekasihnya itu sudah berangkat bekerja atau mungkin sedang membeli sarapan. Endang kemudian bersiap-siap untuk kembali ke kamarnya untuk mengambil barang dan pakaian. Sampai di depan kamar mesnya, Endang mencari-cari kunci kamar di dalam tasnya, tapi tak dapat menemukannya. Endang pun kemudian mencoba mengetuk-ketuk pintu untuk mencoba membangunkan Nila, tetapi juga tak ada jawaban. Kesal, Endang pun memegang daun pintu dan berniat mendobraknya. Namun, belum juga sempat Endang mendobrak, pintu itu ternyata telah terbuka. Seketika Endang pun terkejut karena tak biasanya Nila tidur tanpa mengunci pintu terlebih dahulu. Kemudian keterkejutan Endang pun semakin menjadi begitu melihat pemandangan mengerikan di depannya, di mana Nila telah terluka dan kamarnya porak-poranda dengan cipratan cairan merah di mana-mana. Refleks, Nila pun langsung berteriak histeris, berhasil membangunkan tetangga-tetangga lainnya. Seketika kamar Nila pun ramai dikerubungi penghuni mes yang lain dan polisi serta ambulans pun langsung dipanggil untuk menangani tragedi naas tersebut. Tak lama ambulans datang terlebih dahulu dan langsung memberikan pertolongan pertama kepada Nila yang ternyata saat itu masih bernapas. Sebelum akhirnya diboyong ke rumah sakit terdekat. Sayang, begitu sampai di rumah sakit, nyawa Nila ternyata sudah tak tertolong. Hasil pemeriksaannya sendiri sangatlah memilukan, di mana diketahui Nila memiliki 8 luka parah karena senjata tajam di tubuhnya. Adapun tak lama setelahnya polisi pun juga sampai ke TKP dan langsung memulai penyelidikan. Penyelidikan sendiri tak berlangsung lama karena ternyata gerak-gerik Rizky berhasil tertangkap CCTV. Jejaknya pun berhasil dilacak dan ditemukan di salah satu hotel di Klang. Mengejutkannya, ketika ditangkap di hotel tersebut, Rizky ternyata sedang berduaan dengan seorang wanita. Dan wanita itu bukan Endang. Setelah tertangkap, Rizky pun langsung digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di kantor polisi, Rizky mengakui semua perbuatannya dan mengatakan bahwa dirinya sedang terjepit karena uangnya telah habis dan tanggal gajiannya masih lama. Meski begitu, teman-teman dan kerabat Nila memberitahu polisi bahwa Rizky memang memiliki dendam pribadi kepada Nila setelah Endang bermasalah. Di hari yang sama, informasi meninggalnya Nila pun langsung disampaikan kepada keluarga Nila di Indramayu melalui agen penyalurnya. Terkejut, marah sekaligus sedih pun bercampur di hati keluarga Nila ketika menerima kabar itu. Sebenarnya, Tiem ibu Nila memang sempat gusar karena putrinya itu tak menghubunginya selama 3 minggu. Namun, kala itu Tiem mencoba menghilangkan segala pikiran buruknya dengan berpikir mungkin saja Nila sedang sangat sibuk di sana.
Tiem tak pernah menyangka jika pada 3 minggu itu Nila ternyata sedang berkonflik dengan sahabatnya dan berakhir tragis seperti itu. Tiem pun kemudian memohon agar jasad putrinya bisa dikirim dan dikuburkan di tanah air. Dan demi mengabulkan keinginan sang ibunda korban, jasad Nila pun berhasil sampai di kampung halamannya pada tanggal 16 Agustus 2023 dan langsung disolatkan dan dimakamkan di hari itu juga. Melihat jasad putrinya, Tiem mengaku tak kuasa. Dirinya tak dapat membayangkan rasa sakit dan takut yang harus dihadapi Nila seorang diri di malam naas itu. Tiem juga mengaku tak terima ada orang lain yang dengan tega menyakiti dan merenggut nyawa Nila, seorang putri yang sangat disayanginya dan telah ia rawat dengan penuh kasih di tengah segala kekurangannya. Untung saja Nila berangkat dengan penyalur resmi, sehingga perusahaan tempatnya bekerja itu mau bertanggung jawab sepenuhnya selama penyelesaian kasus, dan bahkan juga memberikan santunan kepada keluarga Nila di tanah air. Hingga kini kasus ini masih berlangsung dan masih ditangani oleh lembaga berwajib di Malaysia. Keluarga Nila sendiri mengaku percaya dengan hukum Malaysia dan menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada mereka. Meskipun begitu, Tiem sendiri mengaku bahwa harapannya pelaku pengeksekusi Nila bisa mendapatkan hukuman eksekusi. Tiem mengaku tak terima jika pelaku masih bisa hidup dengan baik, sementara hidup putrinya harus berakhir dengan cara yang teramat tragis.